kami mohon untuk memprioritaskan P3 yang berstatus kode P dapat diangkat secara otomatis tanpa tes. Selamat datang di Jens Imut Channel. Medianya edukasi, motivasi dan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ketika Prof Nunuk berbicara di sini, artinya pelamar tersebut sebenarnya telah lulus kode P itu, Bu. Jadi surat dari BKN itu bahwa kita itu kode P itu telah lulus passing grade. Nah, namun ketika Prof Nunuk bilang harus ada tes kembali, kami kayaknya tidak menerima, betul nggak? Jadi perasaan kami merasa tidak ada keadilan seperti itu. Ketidakadilan seperti apa? Ada sejarahnya di sini bahwa kode P ini adalah sesuai dengan pengumuman dari BKN merupakan nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Artinya pelamar tersebut telah lulus dan memenuhi nilai minimal yang dibutuhkan, dan kata lain kami adalah lulus passing grade. Sama halnya dengan mereka yang telah passing grade pada tahun 2021 seperti itu. Mereka tidak dites ulang, namun langsung diangkat menjadi ASN. Kami memiliki status yang sama-sama telah passing grade, tapi mengapa hanya passing grade 2021 yang mendapatkan keistimewaan? Kita sama-sama mengikuti tes, betul nggak teman-teman? Mengeluarkan tenaga, biaya, dan pikiran juga, semuanya kita berjuang. Tapi kenapa toh yang diistimewakan hanya passing grade yang 2021? Sepertinya kami ini yang lulus passing grade 2023 kayak di anak tiri, seperti itu. Ini adalah menyuarakan bukan anak ibu yang di daerah Kabupaten Bogor saja, tapi nasional. Ini amanah dari nasional, dari forum himpunan guru, bahwa harus disampaikan ke masing-masing daerah. Izin Ibu Sekis, Bapak Kadis. Yang pertama, dalam Menpan RB nomor 20 tahun 2022 pada seleksi P3K 2022 pelamar passing grade 2021 mendapatkan keistimewaan diangkat tanpa tes. Selanjutnya, dalam Permenpan RB nomor 649 tahun 2023 pada seleksi P3K 2023 pelamar passing grade 2021 lagi-lagi mendapatkan keistimewaan juga. Dan lantas ketika Permenpan RB tahun 2000 yang keempat ini pengadaannya, apakah yang akan dirilis passing grade 2021 lagi yang dapat keistimewaan, sedangkan kami seperti apa yang status P 2023 ini? Betul nggak? Ini yang kita harus perjuangkan. Namanya harus memohon keadilan, seperti itu. Sekali lagi kami mohon kepada pemerintah daerah, memohon keadilan dan kebijakan yang bijaksana dari pemerintah daerah dan pusat, terutama dari daerah yang harus kami tunjukkan ke pusat seperti apa nasib kami di sini. Ada beberapa analisa permasalahan guru, Bapak Ibu, orang tua kami di Kabupaten Bogor. Yang pertama, bahwa guru honorer P3 di Kabupaten Bogor masih banyak yang belum terselesaikan untuk diangkat menjadi P3K di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Cuma saya apresiasi untuk Kabupaten Bogor
karena sudah berusaha menyelesaikan guru honorer P1, P2, dan P3. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam 3 tahun terakhir ini, yaitu di tahun 2023, sudah menyelesaikan guru honorer P1 dan P2, namun P3 belum apa. P1, P2 sudah selesai. Nah, inilah kami yang di sini adalah prioritas 3 dengan status yang sudah tes apa? Lulus passing grade. Seperti itu, Pak. Guru honorer P3 sudah melakukan tes CAT tahun 2023 kemarin, Pak. Dengan mengikuti peraturan teknis dan juknisnya, kami ikuti. Namun di sini kami guru honorer P3 dengan status B atau dengan lulus passing grade meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan sebagai orang tua kami dalam perekrutan P3K tahun 2024 dituntaskan dan menjadikan prioritas dengan dasar kami meminta pemerintah punya jalur khusus bagi yang guru P3 berstatus lulus passing grade, dan kami berharap kepada Dinas Pendidikan sebagai orang tua kami untuk melaksanakan amanah Bapak Presiden yang sudah disampaikan waktu kapan ya itu ya, dengan total 2,3 juta, kalau guru P3K 419.000. itu tolong memohon melaksanakan amanah itu dengan sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Pasal 66 dijelaskan yang dimaksud penataan adalah termasuk verifikasi dan validasi seperti administrasi seperti itu. Dan dikuatkan lagi oleh pasal 67 yang berbunyi bahwa tenaga non ASN honorer negeri wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Setuju? Setuju. Ini amanahnya ya, kita harus jelas. Jadi kita kalau misalkan untuk memohon dan meminta, tapi kita harus lihat dulu alur dan isinya. Isi apa? Disinilah undang-undangnya. Jadi kita tidak boleh mengusulkan secara ilegal, tapi harus legal, karena pemangku kebijakan ketika orang tua kita ingin menolong kita, mengawal kita untuk bisa ini tercapai, tapi dengan jalur yang legal ini kita insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan atas izin dan ridhonya. Amin. Dan mohon ini yang paling penting Bapak, tolong buka formasi banyak lagi, lebih banyak lagi bahkan di pemerintah daerah Kabupaten Bogor, khusus bagi guru honorer P3 berstatus kode P yang sudah kita lalui, yaitu ujian perjuangan yang luar biasa Pak. Bahkan di sini kita ujiannya berapa kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang sudah 4 kali. Nilai ini bukan kecil Pak, kami berjuang sama. Namun nasib 2023 mungkin di sini hanya sedikit dari formasinya aja kami terkalah ranking, tapi nilai kami tidak serendah itu. Sama di sini kami dengan passing grade 2021. Jadi sudah ada alur jalan yang sejarah kemarin. Insya Allah pasti saya yakin Kabupaten Bogor bisa. Karena yang kemarin aja yang passing grade 2021 yang 3.000 itu bisa. Kita di sini datanya, mungkin di surat kami sudah kirim surat ke Servis ya, ke BKPSDM juga ya Bu, di sini. Bahwa tahun 2023 pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat P3K guru formasi tahun 2023 sebanyak 2.897. Yang kemarin itu 2.909 ya. Cuma yang itu di sini 2.897. Benar nggak beda ya? Itu datanya. Saya kenapa
mengeluarkan data seperti ini. Kita yang di sini lebih sedikit dari yang sekarang. Yang P3 Pak, sisanya Pak. P3 ini kami adalah distatuskan langsung dari pusat, betul nggak? Betul. Karena dari pusat itu statusnya P1, P2, P3. Nah inilah yang sisanya. Sangat luar biasa, tepuk tangan buat Kabupaten Bogor bahwa Dinas Pendidikan sudah menyelesaikan yang P1 dan P2. Nah sekarang kita mudah-mudahan bisa. Amin. Bapak dan Ibu, orang tua kami, dari pengumuman tersebut masih terdapat pelamar dengan status P3 prioritas 3 dengan kode P yang sudah memenuhi nilai ambang batas itu terdiri dari 2.303. Jadi guru P3 ini adalah berjumlah 2.303 dengan rincian guru kelas sebanyak 1.978 orang, guru mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam sebanyak 189 orang, guru mata pelajaran IPS sebanyak 6 orang, guru mata pelajaran PKN sebanyak 2 orang, guru prakarya sebanyak 63 orang, guru TIK sebanyak 29 orang, dan guru bahasa Inggris sebanyak 23 orang. Itu rinciannya, jadi berjumlah 2.303. Namun di sini kami merujuk kepada angka tersebut. Mohon kepada orang tua kami dari Dinas Pendidikan, keinginan dan harapan seluruh tenaga non-ASN guru berdasarkan hasil rapat bersama Himpunan Guru Honorer Negeri P3 yang status kode P, kita bermusyawarah dengan PGRI, K3S serta Himpunan Guru Negeri P3 Kabupaten Bogor memohon pemerintah daerah untuk mengusulkan kembali formasi guru tahun 2004 sebanyak 2.303. Mohon dikhususkan bagi kami yang berjumlah tadi Pak yang sudah saya sebutkan. Mungkin nanti Pak Sekjen biar nanti datanya sudah dikasihkan ke Bu Sekdis Pak sama ke BKPSDM udah. Dan yang kedua, kami mohon untuk memprioritaskan P3 yang berstatus kode P dapat diangkat secara otomatis tanpa tes. Ketiga, dimohon ketika pertimbangan tersebut mohon memberikan afirmasi berdasarkan masa kerja itu. Jadi mohon hatur nuhun Pak Esa ya, sudah kita dengarkan bersama. Dan kalau saya dengarkan sih sebenarnya suara hati Pak Esa itu sama dengan suara hati saya. Sama dengan suara hati Pak Kaban gitu. Karena apa? Semakin cepat teman-teman diangkat, berarti kan Dinas Pendidikan semakin berkurang permasalahannya dan bisa melanjutkan program-program lain gitu ya. Jadi jadi disamakan dulu nih mindsetnya bahwa kami itu sama dengan Bapak Ibu sekalian. Oke? Yang selanjutnya setelah mendengarkan dari Pak Esa tadi, maka saya persilahkan Pak Kadis dulu ya. Pak Kadis untuk menyampaikan arahannya. Maka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya, di Kabupaten Bogor juga punya liar-liar ya. Jadi, kalau saya sampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dijawabnya bergerak merdeka. Salam kebanggaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Sudah apa? Guru hebat. Luar biasa. Guru hebat. Luar biasa. Guru hebat. Luar biasa. Pak Kepala BKPSDN yang kami hormati beserta Bu Day yang mendampingi, rekan kami Bu Sekti Kasubag Umum Kepegawaian, rekan-rekan yang tadi sudah suaranya disampaikan, saya yakin akan sama ya yang disampaikan oleh Pak Esa, dan tentunya ini ada 60 orang yang hadir dalam kesempatan ini. Kami meyakini bahwasanya hadirnya Bapak Ibu sekalian di sini berarti di belakangnya masih ada pasukan yang tadi disampaikan. Jadi yang kami harapkan adalah suaranya harus sama. Jangan sampai 60 hadir di sini ternyata yang 2000 ulangi 1900 sekian itu berbeda dengan apa yang disampaikan. Bersatu satu. Kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini bisa bersilaturahim untuk bertatap muka, untuk sama-sama kita memperjuangkan nasib, memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita, dan memperjuangkan sama-sama apa yang menjadi tugas, fungsi, tugas dari pemerintah. Di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di dalamnya juga memerlukan peran serta para guru yang ini sangat luar biasa memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor. Tak lupa salam dan salam semoga dicurahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah sampai kiamat. Satu yang ingin sampaikan, saya bertugas di Dinas Pendidikan ini baru kurang lebih mulai 6 Desember, sekarang tanggal 17, jadi baru 1 bulan 11 hari. Dan saya sudah juga mendengar informasi terkait dengan kode ini, baik oleh Pak Kaban ataupun oleh Bu Sekdis dan teman-teman dari Subag Umum. Jadi apa yang disuarakan saya sudah mendengar, apalagi ada Teh Lilin langsung menyampaikan, Pak mau ketemu sekarang, padahal saya waktu itu lebih berangkat. Ya kalau misalnya mau menyampaikan, nanti kalau misalnya tidak terlayani, tidak menjawab semuanya, nanti merasa tidak terpuaskan gitu kan. Ini saat itu kayak ketemu kepo yang aku waktu itu kan saya masih hitung-hitung, karena setelah 6 Desember saya dilantik, saya terjun bebas. Artinya terjun bebas, tadi bekalan apa kabar, belum ngomong tapi ya berhadapan langsung dengan ada potensi dan masalah yang sama-sama kita selesaikan. Yang kedua adalah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada teman-teman semua yang tadi sampaikan 2.303 tadi tetap melaksanakan tugas. Tepuk tangan. Saya hormat sekali. Di tengah-tengah kita kekurangan guru pengajar, di tengah-tengah pemerintah daerah ulangi pemerintah pusat dalam memenuhi formasi-formasi yang kadang-kadang tidak memenuhi harapan masyarakat, tidak memenuhi harapan kita semua, tetapi Bapak Ibu sekalian tetap berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga saya bersaksi di akhirat nanti bahwa Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya akan bersaksi bahwasanya apa yang diwakafkan waktu, tenaga pikiran Bapak-Bapak, saya bersaksi bahwa Bapak-Bapak Ibu sekalian hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Amin. Ya Allah. Ini dari hati nurani, saya merasakan kebatinan, suasana kebatinan yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak usah Pak Esa, saya menuntut keadilan, tidak usah menyampaikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para penerusnya, dan kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kalau kemudian. Prinsipnya sama dengan Pak Kadis Pendidikan.
Jadi dulu waktu Pak Halim itu berapa kali ketemu saya gitu ya, di DPRD ketemu, kemudian di BKPSDM sudah hampir lebih dari 4 kali kayaknya. Bahkan ada yang demo ke Jakarta, Pak Halim tetap mampir ke kantor saya gitu ya, dan diskusi juga sama seperti ini. Dan buktinya Pak Halim juga diangkat. Itu menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor perhatian bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita berharap juga hampir sama dengan tadi yang disampaikan Ketua Himpunan, bahwasanya aspirasi-aspirasinya kita sampaikan kepada pemerintah pusat, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian ada rezekinya dan ditakdirkan menjadi P3K. Kalau dulu tidak ada P3K ya dulu ini ya Pak Kadis, jadi yang ada hanya PNS gitu ya, dan dibatasi batas usia pensiunnya hanya sampai 56 atau 58, sekarang 58 dan 60 bagi yang partia gitu ya. Tapi pengangkatan hanya dibatasi sampai 35, dan yang diangkat dari honorer hanya sampai 40, dan itu pun kalau sudah mengabdi 17 tahun berturut-turut. Nah, hari ini ada undang-undang baru 5/2014 bergeser jadi undang-undang 20/2023, ada P3K yang tidak mengenal usia, batas usia gitu ya. Yang mendekati usia pensiun pun masih dimungkinkan. Ini adalah perhatian dari pemerintah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nggak banyak yang akan kami sampaikan, aspirasi Bapak nanti kami sampaikan ke Pak Bupati, dan akan kita teruskan ke Menpan RB, tembusan ke BKN. Mudah-mudahan ada berita baik berikutnya sesuai dengan harapan dan Bapak Ibu sekalian. Termasuk harapan tidak tes lagi, kami sampaikan kepada pemerintah pusat, karena kebijakannya bukan di Pak Bupati. Apakah boleh tes atau tidak tes gitu ya? Nah, itu kebijakannya di pemerintah pusat, dan kami hanya bisa menyampaikan aspirasi Bapak melalui tertulis maupun di media-media pada saat diskusi rapat dan diskusi lain sebagainya. Itu saya kira, dan kami juga sudah diskusi dengan Pak Kadisdi dan tenaga honorer, bukan hanya di dinas pendidikan Pak, di kesehatan juga ada, termasuk kami di kecamatan, pernah di kecamatan sama Pak Bambang juga, pernah di kecamatan, kemudian di dinas badan dan kantor juga masih ada ya. Dan kami memang medis kondisi tenaga honorer cukup membantu pemerintah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bogor. Satu suara ya. Dan kalau boleh kami mohon izin pertemuan saya akhiri, tetapi kami akan melanjutkan proses. Kalau surat yang kami buat ini langsung dari Pak Kadisdik ke Kementerian, maka kami akan tidak lanjuti segera dengan surat dari Bupati Bogor. Barangkali itu Pak ya, nanti mohon izin suratnya dikoreksi dulu oleh Pak Kaban untuk secepatnya, kalau misalnya Bapak langsung nanti menghadap Bupati dan bisa menambahkan tanda tangannya seperti itu. Jadi barangkali itu sekali lagi teman-teman ya, bahwa kita satu suara, karena saya juga ingin teman-teman secepatnya diangkat juga seperti itu. Sehingga proses perjuangannya kita lakukan bersama-sama, karena ini perjuangan menembus kebijakan yang kita gunakan dengan cara-cara yang formal, dengan cara bersurat. Kan seperti itu ya, karena ini kan mau berubah kebijakan nih di sana, jadi harus dengan cara-cara yang formal melalui surat. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi tadi menindaklanjuti arahan bapak-bapak bahwa kami mohon teman-teman tetap bersabar dan tetap terus bersemangat mengajar dengan baik, ditunjukkan bahwa memang teman-teman layak untuk diangkat seperti itu ya.